Film ini menceritakan tentang sebuah simulasi perang antara tentara merah dan tentara biru Tiongkok. Pasukan khusus Tianhu membantu tentara merah untuk melumpuhkan pasukan tentara biru yang dilengkapi dengan persenjataan canggih. Dapatkah pasukan Tianhu menyelesaikan misi mereka? Di awal film, kita diperlihatkan kelompok pasukan khusus Tianhu beranggotakan 12 orang yang diutus oleh tentara merah. Kelompok ini dibagi menjadi 3 tim, yaitu tim A, tim B, dan tim sniper. Kelompok ini ditugaskan untuk menghancurkan markas senjata elektromagnetik tentara biru. Namun, mereka tidak menyadari bahwa mereka telah terkepung oleh musuh. Beruntung, tim A datang menyelamatkan mereka. Sayangnya, ketua mereka terkena tembakan. Mereka pun terpaksa harus mundur. Sin kemudian beralih ke markas besar pusat komando. Di sini, para petinggi militer sedang menyaksikan pasukan tentara merah menghancurkan markas senjata elektromagnetik tentara biru. Namun, Panglima militer mengatakan bahwa, di medan perang, strategi tidak sesederhana itu. Benar saja, ternyata markas tentara merah berada jauh di atas gunung bersalju. Komandan pasukan biru yang bernama Zhang Qiang mengatakan bahwa markas yang dihancurkan adalah markas palsu. Ia juga mengatakan bahwa markas itu sengaja dibuat untuk menjebak pasukan tentara merah. Sementara itu, pasukan Tianhu yang berhasil kabur telah tiba di sebuah perbukitan. Mereka kemudian menghubungi pusat komando dan melaporkan bahwa mereka telah menghancurkan markas senjata elektromagnetik musuh. Mendengar itu, pasukan mekanik tentara merah langsung bergerak maju dan menyerbu. Sementara itu, Komandan Zhang yang melihat tentara merah menyerang markas palsu itu tampak senang. Ia kemudian meluncurkan beberapa drone untuk menyerang. Mengetahui hal itu, Komandan Lau, seorang pemimpin pasukan tentara merah, langsung mengerahkan pasukan pertahanan udara untuk melumpuhkan drone-drone tersebut. Rupanya, drone-drone itu hanyalah sebuah pengalih perhatian. Tujuan utama Komandan Zhang adalah untuk mengetahui letak pasukan pertahanan udara tentara merah. Setelah mengetahui posisi mereka, Komandan Zhang pun langsung memerintahkan anak buahnya untuk mengaktifkan sinyal elektromagnetik. Serangan elektromagnetik itu seketika membuat pasukan mekanik dan pasukan pertahanan udara tentara merah mengalami gangguan fungsi. Setelah semua berjalan sesuai rencana, kini giliran pasukan tentara biru yang menyerang. Sementara itu di markas tentara merah, Komandan Lau terlihat sangat marah. Mereka juga baru menyadari bahwa markas yang dihancurkan sebelumnya adalah markas palsu. Ia kemudian memerintahkan pasukan Tianhu untuk mencari markas yang asli. Sin kemudian beralih ke pasukan Tianhu. Di sini, Kapten Hiu Yang diberitahu bahwa markas yang mereka hancurkan adalah markas palsu.
Ia juga kembali ditugaskan untuk mencari lokasi markas yang asli dalam waktu kurang dari 12 jam. Namun, lagi-lagi mereka disergap oleh pasukan yang dipimpin oleh Kapten Rui. Mereka pun berusaha mundur dengan menyeberangi jembatan. Akan tetapi, mereka kembali kehilangan satu anggota mereka. Ia menghancurkan jembatan dengan mengorbankan diri. Sementara itu, di markas Komando Tentara Biru, Komandan Zhang melihat pasukannya telah mengepung hampir semua pasukan Tentara Merah. Namun, ia masih belum puas. Ia ingin menemukan pasukan Tianhu yang masih berada di luar sana, dan menghancurkan seluruh pasukan Tentara Merah. Sementara itu, Kapten Hu memberitahu pasukannya bahwa markas yang mereka hancurkan adalah markas palsu. Kapten Hu juga mengatakan bahwa mereka harus menemukan markas itu dalam waktu 12 jam. Mereka kemudian melihat peta untuk mencari tahu titik lokasi markas Tentara Biru. Karena lokasi hutan yang cukup luas dan persediaan mereka telah habis, mereka berencana untuk membegal mobil amunisi Tentara Biru. Mereka pun mengambil semua kebutuhan yang mereka perlukan. Salah satu anggota mereka melihat peta yang mereka ambil dari mobil amunisi pasukan biru. Ia menyadari bahwa markas yang mereka cari berada di dekat hutan lembah yang sangat tersembunyi. Itulah sebabnya satelit tidak dapat melacak keberadaan mereka. Keesokan harinya, mereka kembali melanjutkan pencarian mereka. Namun, di tengah-tengah perjalanan, mereka kembali dikejutkan dengan kehadiran pasukan Wang Rui. Karena kalah jumlah, mereka pun terpaksa harus mundur. Namun salah satu anggota mereka terkena jebakan. Ia pun menyuruh rekan-rekannya untuk pergi, sementara ia mencoba menahan pasukan Wang Rui. Pasukan Tianhu yang tersisa terus berlari menghindari pasukan Wang Rui. Namun, mereka berhenti tepat di bibir jurang. Sialnya, pasukan Wang Rui juga tiba di sana. Tak ada pilihan lain, mereka terpaksa melompati jurang tersebut. Xin beralih di markas pasukan Tentara Merah. Melihat pasukan mekaniknya diserang habis-habisan, Komandan Lau terpaksa mengerahkan pasukan meriamnya untuk membantu serangan. Melihat itu, Komandan Zhang pun langsung meluncurkan drone-drone penghancur mereka untuk melumpuhkan pasukan meriam Tentara Merah. Melihat pasukannya telah menguasai medan pertempuran, Komandan Zhang berniat menghancurkan markas komando Tentara Merah. Ia memerintahkan ajudannya untuk mencari posisi mereka. Namun ajudannya mengatakan bahwa masih ada pasukan Tianhu di luar sana. Tetapi Komandan Zhang tidak memperdulikan pergerakan mereka. Menurutnya, dengan menghancurkan markas komando Tentara Merah, ia telah memenangkan pertempuran. Melihat semua pasukannya kalah telak, namun, Komandan Lau masih yakin bahwa mereka masih bisa memenangkan pertempuran.
Sementara itu di tempat lain, pasukan Tianhu yang entah bagaimana, masih berhasil selamat. Di sini, mereka saling menyalahkan karena kehilangan banyak anggota mereka. Mereka mengatakan bahwa mereka telah pasrah sama misi mereka. Kapten Hu juga mengatakan bahwa misi mereka telah gagal. Namun, tiba-tiba Liu Jian menyadari sesuatu setelah melihat drone tentara biru. Ia mengatakan bahwa markas pasukan tentara merah sudah dekat. Hal itu pun memberi mereka secerca harapan. Benar saja, setelah melakukan penelusuran, mereka akhirnya menemukan markas komando tentara biru. Mereka masuk dengan menyamar sebagai tentara biru. Mereka pun membagi timnya menjadi 2 kelompok. Tim Liu bertugas mencari pusat pengendali, sementara tim Luoxin bertugas menghancurkan menara. Sementara itu, Komandan Zhang telah berhasil menemukan lokasi pasukan tentara merah. Ia kemudian memerintahkan Profesor Jiang untuk meluncurkan drone-drone penghancur. Bersamaan dengan itu, tim Liu yang sedang menelusuri lorong gedung, tanpa sengaja mereka bertemu Kapten Wang Rui. Beruntung, Wang Rui tidak mengenali mereka. Mereka pun pada akhirnya menemukan pusat pengendali. Kapten Hu mencoba meretasnya. Namun, hal itu menyebabkan alarm berbunyi. Liu Jian pun menghubungi tim Luoxin untuk meledakkan menara, guna menarik perhatian tentara biru untuk memberi waktu Kapten Hu meretas sistem. Sementara, ia akan menahan para penjaga yang datang. Sementara itu, di ruang kontrol, Komandan Zhang menyadari bahwa ini adalah ulah pasukan Tianhu. Ia pun memarahi Wang Rui. Sebab, ia mengaku telah menghabisi pasukan Tianhu. Mereka semua pun pada akhirnya bergegas memeriksa apa yang sedang terjadi. Sementara itu, Liu Jian yang menjaga Kapten Hu ternyata dihampiri oleh Wang Rui yang ditugaskan untuk mengecek ruang pengendali. Dan akhirnya mereka pun adu jotos. Setelah selesai, mereka pun bergegas membantu tim Luoxin yang diserang habis-habisan oleh pasukan tentara biru. Namun, tim Luo telah kelelahan dan kehabisan amunisi. Tak ada pilihan lain, mereka memerintahkan Komandan Hu dan Liu Jian untuk pergi. Sementara itu, mereka akan menghancurkan menara. Namun, pada akhirnya mereka tetap tertangkap. Di sini, Komandan Zhang menjelaskan kepada mereka tentang semua strategi perang tentara biru.
Ia juga mengatakan bahwa ia telah mengirimkan mereka pasokan makanan dan persenjataan beserta peta khusus, agar mereka datang sendiri di markas Tentara Biru tanpa susah payah memburu mereka di dalam hutan. Ia juga mengatakan bahwa mereka telah mengirim ribuan drone untuk menghancurkan markas Tentara Merah dan memenangkan pertempuran. Namun, Komandan Zhang tidak mengetahui bahwa Kapten Hu telah meretas drone mereka dan membalikan arah serangan mereka. Sementara itu, di markas Komando Tentara Merah, alat pendeteksi ledakan mereka mendeteksi bahwa ada ledakan kuat yang terjadi. Ledakan itu berasal dari drone-drone yang berbalik arah. Mereka pun menyimpulkan bahwa markas Tentara Biru berada di sana. Komandan Lau pun memerintahkan untuk menyerang mereka dengan kekuatan penuh. Dan latihan pun dimenangkan oleh Tentara Merah. Di akhir film, kita diperlihatkan semua pasukan Tianhu kembali berkumpul dan menyambut komandan baru mereka, yaitu Komandan Zhang Qiang. Dan film pun selesai.